Saya Putro Tua Boru Haryanja dengan NIM 1903061299. Soal yang pertama, jenis jangkrik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah jangkrik kalung. Persebarannya meliputi Sumatera Utara bagian timur dan tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ciri-cirinya, sama bibitan jangkrik memiliki garis putih melingkar dan sekeliling tubuhnya. Saat dewasa, warna putih pada sekeliling tubuhnya akan memudar, bergantian hitam keseluruhannya. Bagian leher dan kaki mengeras. Jangkrik kalung mengeluarkan bunyi dari sayapnya. Hanya dibutuhkan waktu 25-30 hari untuk siap panen. Yang kedua adalah jangkrik coklat. Jangkrik ini lebih aktif, makanannya lebih sedikit. Saat panen ukuran tubuhnya lebih panjang tapi bobotnya lebih rendah. Persebarannya di wilayah Jawa Barat dan Sumatera bagian barat. Yang ketiga, jangkrik madu. Cirinya agresif, ukurannya tubuhnya antara jangkrik coklat dan kalung. Memiliki antena panjang berwarna agak kekuningan. Jenis jangkrik ini terbilang agak lambat. Masa panennya yaitu hampir 2 bulan untuk panen budaya jangkrik ini. Jenis kuda yang dipelihara di Indonesia. Yang pertama adalah kuda Sumba, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu, merupakan hewan pacu paling baik di negeri seribu pulau ini. Dia dijuluki juga sandalwood pony. Memiliki ciri-ciri tubuh yang kecil dengan sekitar tinggi 1,3 meter. Bentuk punggungnya pendek dan telinganya kecil. Hewan ini daya tahan tubuhnya sangat kuat dan larinya kencang. Yang kedua adalah kuda Batak. Memiliki tanda-tanda tubuh yang kecil, tingginya 1,20 meter, hidungnya panjang dan besar, ekornya panjang, namun kepalanya sulit ditundukkan dengan baik karena kuduknya pendek. Yang ketiga adalah kuda Aceh. Nama lainnya kuda Gayo, sebab asal muasalnya dari daerah Gayoe, Aceh. Namun jenis ini juga tersebar di Toba, sehingga dijuluki kuda Batak juga. Tanda-tanda dari hewan ini mempunyai leher yang pendek namun punggungnya panjang. Kaki bagian belakang terlihat langsing. Tinggi tubuhnya berukuran 1,3 meter. Yang kedua adalah jenis pakan jangkrik. Yang pertama adalah for ayam, mempercepat pertumbuhan jangkrik. Jenis for yang mengandung protein tinggi antara 20-23%. Agar kebutuhan protein tetap terjaga, harus menambahkan for lele, jenis konsentrat untuk pakan ternak yang lainnya. For ayam terbuat dari bahan alam seperti butiran jagung, bungkil kelapa, bungkil kedelai. Yang kedua adalah gedebok pisang. Memenuhi kebutuhan nutrisi, juga akan memenuhi kebutuhan air jangkrik. Kandungan air dalam gedebok yang paling baik untuk digunakan sebagai pakan jangkrik adalah tidak lebih dari 50%. Yang ketiga, daun dan batang daun pepaya. Cara memberikan makanan dari daun pepaya ini dengan merendam daun pepaya terlebih dahulu selama 10 menit. Jenis pakan kuda. Yang pertama adalah pakan kasar. Pakan yang bervolume besar tetapi berat dari setiap unit volumenya rendah. Makanan yang termasuk pakan kasar berasal dari hijauan. Rumput bisa dari rumput lapangan, rumput tanaman, rumput benggala. Baru yang kedua adalah daun leguminos. Baru yang ketiga itu sisa hasil panen seperti jerami, baik jerami padi, jerami kedelai, jerami jagung maupun jerami kacang tanah. Yang kedua adalah pakan penguat atau konsentrat. Pakan penguat atau disebut juga konsentrat adalah pakan ternak yang memiliki kandungan serat kasar di bawah 18%. Nutrisi utama dari pakan konsentrat berupa energi dan protein. Ada 2 perbedaan konsentrat, yaitu konsentrat sebagai sumber energi dan sebagai sumber protein. Konsentrat sumber energi adalah konsentrat yang memiliki kadar protein kurang dari 20%. Sebaliknya, konsentrat sumber protein adalah konsentrat yang memiliki kadar protein di atas 20%. Yang ketiga adalah pakan fermentasi. Pakan fermentasi adalah hasil diplorit amoniasi atau sering juga disebut dengan pemerana. Tujuan pembuatan pakan fermentasi adalah untuk memaksimalkan pengawetan kandungan gizi dan pakan hijauan
atau bahan pakan lainnya agar dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tanpa mengurangi jumlah nutrisinya. Kebutuhan gizi dan nutrisi yang mencukupi, maka banyak efek positif yang didapatkan. Kualitas hewan ternak yang semakin baik yang sudah pasti akan berdampak pada nilai jual hewan ternak. Yang keempat adalah mineral. Mineral atau zat-zat garam yang sangat dibutuhkan untuk hewan ternak perah. Zat anorganik, kalsium, kalium, zat besi, fosfat, natrium, magnesium, dan yang lainnya adalah macam-macam zat yang dibutuhkan untuk tubuh hewan ternak. Tambahan mineral memang dibutuhkan sebagai tambahan pada beberapa pakan ternak, tetapi tidak semua, karena sebagian besar mineral tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan makanan ternak yang diberikan. Maka dari situ sangat penting untuk mengetahui kandungan dari pakan ternak yang diberikan. Yang kelima adalah vitamin. Vitamin sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan menjaga fungsi alami dari sistem tubuh hewan ternak. Ada dua kelompok vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam air, diantaranya vitamin B kompleks, B6, B12, C, biotin, kolin, inondol, niacin, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Pendapatan yang diterima pada peternak kuda. 2 ekor kuda pacu berprestasi 200 juta, 5 ekor kuda biasanya 175 juta, 3 ekor kuda anakan 45 juta, susu 1.800.000, daging 8.800.000, perlombaan dan kontes ternak 10 juta, total keseluruhannya 500 versus 3 juta, total keseluruhannya 542.600.000. Pendapatan yang diterima pada peternak jangkrik 1 minggu 70 sampai 100 kilo, 1 kilo 40.000, maka kisaran harga 3 juta sampai 4 juta, penghasilan sebulan 12 juta sampai 16 juta. Manajemen yang perlu diperbaiki di kuda, yaitu manajemen kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan usaha ternak kuda. Lemahnya kesehatan kuda akan menyebabkan timbulnya penyakit. Untuk itu, menjaga kesehatan kuda lebih penting dilakukan daripada mengobati. Namun demikian, pemahaman tentang penyakit yang menyerang kuda meliputi gejala, penyebab, dan cara mengatasi harus dikuasai peternak. Menjaga kesehatan kuda menjadi prioritas penting yang harus dilakukan peternak. Pemeliharaan pakan berkualitas, pengelolaan dan pemeliharaan yang lain adalah beberapa faktor yang penting harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan kuda. Manajemen yang perlu diperbaiki di jangkrik, yaitu manajemen pemeliharaan, identitas responden, pemilihan bibit, kandang dan fasilitasnya, pakan, reproduksi, pencegahan, pengobatan, dan pemberantasan penyakit. Data dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bibit berasal dari telur dan indukan, bibit berasal dari Indonesia atau lokal, sertakan jenis jangkrik kalung dan clearing. Kuda lebih banyak dipelihara di kandang karena kuda jantan dewasa yang dijinakkan biasanya dipelihara sendiri di kandang, dan juga yang kuda betina karena ketika kuda jantan distabilkan dengan cara yang memungkinkan komunikasi visual dan sentuhan, mereka akan sering memandang satu sama lain dan terkadang mencoba untuk bertarung. Judul jurnal dan sumber jurnal yang saya buat yaitu yang pertama adalah jangkrik. Judulnya pengaruh jenis pakan judul jangkrik, pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan jangkrik, program studi pendidikan biologi Sumatera Utara. Yang kedua adalah kuda, eksplorasi hijauan pada pakan kuda dan kandungan nutrisinya, dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung. Kuda, tujuannya yaitu hijauan dalam penelitian ini adalah segala pertumbuhan dan jenis rumput, legum, dan tumbuhan lainnya yang bisa diberikan pada kuda. Yang kedua adalah jangkrik, tujuannya itu mengetahui jenis pengaruh pakan pada pertumbuhan jangkrik. Kesimpulan dari kuda yaitu sistem pemeliharaan dan pemberian pakan ternak kuda yang dilakukan pada kebiasaan yang turun-temurun. Jangkrik, dari hasil penelitian tentang pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan jangkrik,
didapatkan rata-rata berat badan tertinggi. Terdapat perlakuan sawi hijau. Pakan sawi hijau baik untuk pertumbuhan jangkrik, yaitu berat badan dan panjang sayap jangkrik.